saya pemula di bidang peternakan. Hari ini sedang membuat kandang, ada kandang lemprak dan ada kandang yang terkoleksi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi terkait dengan jagung, kayaknya ini kami lebih dari persiapan ada 50 ekor, lah sehingga kambing atau domba, Pak? Paro-paro, rencananya ada kambing dan domba. Baik. Nah, kepenginnya biar ngaritnya itu tidak tiap hari. Baik. Pakai fermentasi. Kemudian yang kedua, biar fesesnya itu tidak begitu bau. Kalau bisa langsung digunakan, misalnya ya terfermentasi untuk langsung ke tanaman. Karena kami punya tanaman misalnya jambu citra. Ya, jambu citra itu saya satu pohon itu tidak pernah makan. Ya, walaupun sudah kami kasih paranet. Iya, itu. Karena dimakan oleh lalat buah atau lalat buah dan kalong. Baik. Nah, demikian saja. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita domba dan kambing. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf, Pak ya. Bapak, tujuannya domba ini cuma cari kotorannya atau cari jadi investasi? Investasi sekaligus. Investasi sekaligus. Begini, kalau Bapak Ibu tidak mau ngarit tiap hari, boleh. Berarti goal Bapak berarti tanam bang pakan. Bang pakan tanam atau beli, Pak? Rencananya tanam jagung atau rumput? Yang sudah ada itu pacong. Pacong. Begini loh Bapak Ibu. Tahun 2008 hingga tahun 2012 saya ngajar bang pakan. Ya, saya merasa bersalah. Jujur. Kenapa jujur? Pada waktu itu goalnya ternaknya berhasil. Efek buruknya ada. Pacong dan rumput gajah Bapak Ibu jadi rumahnya tikus. Sehingga apa? Ketika kita punya pacong dan rumput gajah, di sekelilingnya itu padi, selesai. Karena itu saya betul-betul menyesal. Kenapa saya ngajarkan itu dulu? Karena waktu itu orientasi saya hanyalah untuk membuat kambing dan domba hidup. Kenapa saya rubah? Baru saya rubah ke jagung manis. Itu alasan saya. Terus yang kedua, kalaupun kita punya bank pakan, butuh lahan tidak? Butuh. Pacong itu Bapak Ibu 1 tahun 1 hektar itu 100 ton. Produksinya. 1 tahun 1 hektar 100 ton. Terus yang kedua, apakah menghasilkan? Saya panen pacong itu dapat uang atau tidak? Tidak, keluar tenaga. Kenapa saya alihkan ke jagung manis? Ini alasannya. Jagung manis 1 meter isi 10 Bapak Ibu. 1 hektar berarti berapa total populasi? Betul ya? Ketemu berapa? Tinggal 60.000. Karena ada yang hidup, ada yang mati. Betul ya? Kita bagi. Ketemu berapa sekali panen? 1 tahun panen berapa kali? 4 kali. Kan 80 hari. 3 bulan kan? Berarti ketemu berapa? Untung mana kalau jumlah populasinya? Untung pacong. Selisih berapa? 40 ton. Tapi secara rupiahnya, jagung manisnya 60.000. Betul ya? Sorry, 100.000 ini 60.000 dibagi 4 ketemu 15 ton. Berarti jumlah populasi yang kita panen setiap panen berapa? 60.000. Kali harga 1.000 berarti berapa? Kali 4 ketemu berapa? Untung mana? Ini cara ngitungnya.
Ini sedikit Bapak Ibu. Saya kemarin ini mau ngedilkan, saya nyewa tanah. Orang sini nyewa tanah mahal Bapak Ibu. Setengah hektar sudah panen jagung 3 ton. Harga jagung per kilonya 4.000. 4.000 setengah hektar. Ketemu berapa itu? Itu separuh baru kepanen. 12 juta. 12 juta kali 2, 24 juta. Minta maaf Bapak Ibu. Kalau kita cuma tanam pacong, itu tidak ada hasilnya. Tetapi ketika kita tanam jagung keluar segini, seandainya dipotong biaya deh semua separuh. Tinggal berapa bonusnya? Bapak tadi mau pelihara domba berapa ekor? 50. Dua-duanya 50. Induk atau penggemukan? Breeding. Kalau punya 50 dibagi 7, ketemu berapa per bulan? 7 juta. Kali 1 tahun, ketemu berapa? Anggap aja 84 juta, betul ya? Ini kalau melahirkan normal, Pak. Setahun 7 bulan sekali beranak, betul ya? Kalau seandainya tidak beranak tiap 7 bulan, penghasilannya segini enggak? Besar mana penghasilan jagung sama penghasilan kambingnya? Betul atau betul? Bertahap. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Begini loh, benar saya katakan. Jangan berpikir berternak itu untung. Please, jangan. Berternak ini belum tentu loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Terus yang kedua, secara resiko. Kambing, domba, sama jagung. Resikonya besar mana? Yang minim resiko kerjakan. Yang tinggi resiko kurangi bebannya. Kalau Bapak Ibu berfokus membesarkan kambing dan domba dari Pak Cong, ini isinya biaya. Murah kelihatannya, 50 kali 4 setiap hari 200 kilo, ini sudah gaji 1 orang. Gajinya karyawan tadinya 3 juta, 1 tahun sudah ketemu 36 juta. Terus yang kedua, ini pasti. Pakan pasti, beranak belum pasti. Paham maksud saya ya? Yang belum pasti jangan diharapkan. Karena itu yang menjadi biaya harus dinolkan. Dirubah menjadi penghasilan. Karena itu yang jadi biaya pakan saya rubah ke jagung. Supaya apa Bapak Ibu? Biaya pakan bisa nol. Justru menghasilkan. Kalau fair seperti ini kan lebih untung jagungnya kan daripada kambingnya kan. Biayanya tidak sampai Pak separuh. Tapi kambing wajib. Kalau tidak punya kambing, pupuknya tidak bisa ngerojok, hasilnya sedikit jagungnya. Jadi kalau begini boleh tidak salah satu dikerjakan? Sama-sama ruginya. Betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua, seandainya Bapak pakai kandang lempak, berarti kandang kan jadi satu nih, kotoran dan kambing. Saya kasih trik sekali, gali dalam, minimal 30-50 cm. Dalam ini Bapak Ibu tolong dikasih kayu, ranting. Setelah dikasih ranting, kasih sekam. Kotoran akan di sini dan saya jamin tidak akan bau sama sekali. Kapan panennya? Nanti setelah 3 bulan atau sampai 4 bulan. Tetapi kalau dengan cara ini, ketika kita panen berarti harus kosongkan kandang. Tetapi kalau Bapak Ibu pakai kandang panggung, kencing dan kotoran langsung kita olah. Besok Bapak Ibu akan praktek membuat pupuk horti. Supaya apa? Kalau dengan sistem ini kita bisa ngolah tanahnya. Bisa dipahami kira-kira? Nah itu alasannya. Terus kalau Bapak tanya panggung dan lempak enak mana? Kalau secara pemeliharaan biasa enak lempak. Karena sudah tidak usah bersih-bersih kandang.
Tetapi kalau kita tujuannya digunakan sebagai pupuk, lebih baik yang panggung. Begitu Pak. Nah dengan cara ini Bapak Ibu, kenapa harus tanam jagung? Kambingnya hidupnya tidak terbebani. Kalau Bapak Ibu mengharapkan untung dari kambing, kambingnya tidak berkembang Bapak Ibu. Berat beban hidupnya. Karena mikiri bosnya. Tetapi ketika Bapak Ibu lihat kambing ini tugasnya tugasmu hanya makan, yang berbahagia, buang kotoran yang banyak, makan yang banyak, dia akan senang Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Terus yang kedua, Bapak Ibu udah emosi. Kalau pas sumpek Bapak Ibu, terus lihat kambing makan terus gitu, marah enggak kira-kira? Kapan kita akan marah seperti itu? Waktu hari raya, waktu liburan, waktu tahun baru, yang lain lagi jalan-jalan, kita ngurusi kambing. Karyawan minta cuti. Betul atau tidak? Bertahun-tahun itu hidup saya Bapak Ibu. Kenapa saya harus memulai dari yang kecil? Bapak Ibu harus buat tim yang solid. Yang paling sulit di dalam bisnis pertanian SDM. Tenaga kerja. Karena itu jangan ciptakan karyawan. Ciptakan anak. Ciptakan bagi hasil mitra. Kenapa kok itu penting sekali? Kalau mentalnya karyawan Bapak Ibu, yang penting kerja. Hasil bagaimana? Tidak dipikir. Tetapi ketika bagi hasil atau sistem anak, sama-sama tanggung jawab. Yang paling susah buat itu. Bapak Ibu hari ini punya uang banyak, boleh. Buat usaha banyak, boleh. Kalau SDM-nya siap, oh gampang Pak cari karyawan. Gampang itu kalau pas dia butuh. Betul atau tidak? Ketika ada saudara menikah, saya libur dulu Pak 4 hari, terus siapa yang ngasih makan? Kalau kambing cuman 100, di bawah 100 lah, masih oke. Walaupun pakai silase dan sebagainya. Tetapi masalahnya satu, saya tunjukkan. Berapa sih minimal Bapak Ibu harus pelihara kambing? Harus ada standar minimal Bapak Ibu. Supaya pasarnya adalah pasar permanen. Kalau Bapak Ibu tidak punya pasar permanen, Bapak Ibu akan dijadikan permainannya tukang belantik. Supaya kita bisa permanen market, kita harus cari yang namanya warung sate. Cari warung sate yang bisa motong 1 ekor saja. 1 ekor itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Warungnya besar atau kecil? Biasa, betul ya? Tidak besar. Ngelayani 1 sehari itu kelihatannya besar atau sedikit? Kira-kira banyak atau sedikit? Kalau 1 bulan berapa? Kambing itu beranaknya Bapak Ibu 7 bulan sekali. Saya ulangi ya. Berarti ini dikalikan, berarti ketemu berapa? 210. Kambing beranak belum bisa dipotong. Betul atau tidak? Nunggu berapa lama? Minimal 5 bulan, 6 bulan. Betul? Kalau 6 bulan berarti 7 kali 6, angka 42 di sini. Berarti total kambing kita berapa? 250-an. Ngasih makan kambing 250 itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Satu ton per hari. Terus kalau kita tidak siap dengan sistem, siapa yang ngasih makan? Kuat ngarit 1 ton. Karena itu kita tidak bisa sendiri. Ciptakan tim. Saya punya banyak tempat pelatihan, peternakan, dan pertanian. Yang paling sulit adalah membuat sistem. Semua tempat kami ada CCTV Bapak Ibu. Semua ada CCTV. Jadi kita ngontrol kambing, ayam, dan sebagainya cuma dari CCTV. Mahal atau murah biayanya?
Mahal. Karena itu kenapa saya ngotot dari yang kecil. Supaya Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu ngeh. Kalau Bapak Ibu nyuruh orang kerja, Bapak Ibu yang dibohongi. Percayalah. Kecuali ini yang muda-muda ini loh. Siapa yang di bawah 30 tahun ini? Berapa usianya Mas? 24. 6 tahun. Tekad punya uang 4 miliar. Serius. Biar dikatakan, wah temannya kambing. Biar. Yang ngatakan itu kan orang-orang tersisih itu. Paham maksud saya? Kalau yang muda-muda gini silahkan. Nanti ketika muda-muda kerja gini, teman-temannya ngumpul enggak kira-kira? Ngumpul, terseleksi orang-orang yang memang niat mau kerja. Yang hobinya rea-rio jangan diikuti. Karena mereka madesu. Betul atau tidak? Masa depan suram. Yang biasa nongkrong di kafe jangan diikuti. Mereka lebih masa depannya lebih suram lagi. Mas, sisihkan diri, mengasingkan diri, kerja serius. Nanti sampai akan punya teman-teman yang ngumpul. Ketika teman-teman ngumpul, diajak ngomong bareng. Ini loh, kambing saya tambah banyak, ayo kita bagi hasil sama-sama. Bapak Ibu, untuk menciptakan passive income, itu cita-cita semua orang. Tapi menciptakan passive income, itu tidak bisa kita bim salabim. Kita butuh saling menguntungkan. Loh Pak, kalau ditipu, karena itu mulailah dari yang kecil. Supaya kita tidak dibohongi orang. Enak mana? Modal 200 atau modal 1 ekor? Untuk menjadi 200 berapa tahun? Ayo, tadi siang sudah saya hitungkan kan? 1 jadi 2, 2 jadi 4, 8, 16, 32, 64. Ini 3 tahun. Terus 1, 2, 8, 2, 5. Berapa tahun ini? 4 tahun. Ketika lulus di sini Bapak Ibu, 3 tahun sekolah, itu sudah lulus. Bapak Ibu sudah dipanggil bos kambing, walaupun cuma 64 ekor. Tetapi kalau sudah ditambah 1 tahun lagi, Bapak Ibu sudah jadi pengusaha. Bisa ngasih karyawan, bisa juga sistem bagi hasil. Kalau penghasilan per bulan sudah 30 juta, sudah bahagia belum? Bahagia. Tapi minta maaf, 250 ini Bapak Ibu 30 juta per bulan. Tapi tadi ingat, ini pakannya 4 kilo, hafal ya, tolong ya, sampai di luar kepala gitu ya. Setiap hari pakannya berapa tadi? 1 ton toh? Ya betul ya. Berarti tanam jagungnya berapa? Kali 4, betul ya? Ketemu berapa per hari? 4.000. Kan tidak semua hidup, betul kan? Tanamnya berapa? 60.000. 6.000. Kalau 6.000 dibagi 10 ketemu berapa per hari? 600. 600 per hari kali 80. Ketemu berapa luasnya? Betul ya? Berarti luasnya berapa? 4,8 hektar. 5 hektar. 250 itu butuh 5 hektar Bapak Ibu. Betul atau betul? Betul. Tapi jangan heran ininya. Loh Pak, ini kok banyak sekali? Kan tidak mulai dari banyak. Bertahap. Paham maksud saya? Nah, tapi kalau sudah punya tanah segini, setiap hari panen jagungnya 4.000. 4.000 Bapak Ibu kali harga 1.000 ketemu 4 juta. Betul enggak? Kalau kali 30 hari. 120. Banyak mana uangnya kambing 30 juta sama 120 juta? Nah, apa yang harus ditata? Sistem. Ini loh mimpi saya. Saya minta maaf, saya katakan mimpi itu begini. Pakai modal atau enggak? Pakai Pak.
500.000. Betul atau tidak? Dina orang enggak bilang, tenang ya, 4 tahun lagi gaji saya 100 juta. Betul atau tidak ini? Betul, ini cuma dari jagungnya, kambingnya enggak usah dihitung itu. Bonus itu. Cita-cita saya begini loh Bapak Ibu, anak muda-muda nih yang umur 20, 24 tahun ini kerja keras. Ya Mas ya, jangan ngurusi orang lain, EGP. Biar dikatakan kuper, biar enggak punya teman, enggak masalah. Nanti kalau kaya temannya itu antri. Betul atau tidak? Kalau pas susah, biar tidak dikatakan tidak punya teman, enggak apa-apa. Kerja keras dulu. Yang keras. Yang keras itu pelihara satu itu keras. Kenapa? Setiap hari sibuk dengan 1 ekor kambing yang tidak ada uangnya. Betul atau betul? Jangan berkata saya cuma pelihara 1, terserah hidup, terserah mati, terserah. Jangan. Mumpung 1 itu lihat, kalau perlu itu jumlah kotorannya dihitung gitu ya juga boleh. Kalau 1 ekor kan enggak apa-apa tuh Bapak Ibu. Paham maksud saya? Kencingnya ditimbang, ukurannya ditimbang, makannya ditimbang, rawat dengan baik, terus dicatat. Setelah dicatat 3 tahun jadi profesor kambing. Betul atau betul kira-kira? Besok banyak enggak orang yang konsultasi? Pasti banyak. Jangan ditarif ya. Jangan jual ilmu. Itu rezeki. Karena apa Bapak Ibu? Untuk sampai di sini lo cuma melayani 1 warung. Padahal warung daerah Tegal baru berbes tadi Pak ya. Di sana 1 warung yang motong sehari 10 banyak atau sedikit? Banyak. Ngelayani motong 10 sehari, kambingnya 2.500 Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Berarti kalau ada murid datang ngajari. Nanti Bapak Ibu yang ngambil kambingnya minta fee 10%. Ikhlas enggak kira-kira yang jual? Ikhlas. Harga 1 juta saya minta 100.000, bahagia dia. Orang Indonesia itu kan senang produksi, tidak bisa jual. Benar kan? Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya jaringan, sudah punya sistem, bonus dari 10% ini loh sudah ngeri. Betul atau tidak? Sudah ngeri Bapak Ibu. Makanya saya sampai heran kalau ada orang masih nganggur. Udah serius. Loh Pak ini kerja keras, bukan kerja keras. Nggak ngoyo. 1, 2, 3, 4 sehari ngarit 4 kilo itu berapa jam tuh Bapak Ibu? Ayo Mas, ngarit 4 kilo berapa jam Mas? 1 sabitan mungkin sudah 2 kilo. Betul atau tidak kira-kira? Tapi belajar sistem itu loh yang susah. Sampai itu jadi kebiasaan. Coba nalar baik-baik. Serius kerjakan ini Bapak Ibu. Mudah atau susah kira-kira? Mudah. Ngoyo sudah, serius sudah. Saya minta maaf, saya bisa begini Bapak Ibu. 3 tahun saya ngadepi kambing. Meja kantor saya itu depan persis dengan makanan kambing. Tidak peduli siapapun tamunya. Ketemu saya di depan kandang. Ketika saya melihara ayam, 3 tahun saya tunggu nih itu ayam. Tidur dengan ayam, pernah. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Tanpa keseriusan, tidak mungkin, nonsen. Tapi kalau kita sudah pinter, kita sudah bisa, kemudian kita bisa ngajari orang, bisa membuat sistem, itu bahagia. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Jadi besok Bapak Ibu yang muda-muda gini loh. Ketika umur 30 tahun jadi miliarder, ya Mas ya? 6 tahun harusnya bisa, ini 4 tahun ini sudah jadi harusnya. Tolong, minggir dulu dari yang lain. Belajar, fokus. Insya Allah bisa. Karena ini bukan teori Bapak Ibu, ini kenyataan. Di YouTube banyak orang-orang ngajari untuk jadi kambing untung dan sebagainya. Itu loh jualan bibit. Betul enggak tujuannya? Kalau saya ngajari, carilah kambing yang masih hidup, yang masih murah.
Jujur, saya enggak punya kambing mahal. Saya enggak ikhlas. Beli kambing 3 juta loh saya mikir. Minta maaf. Beli kambing 3 juta itu loh saya mikir. Terlalu mahal bagi saya. Karena apa? Orang sate enggak mungkin beli kambing 3 juta. Bangkrut enggak kalau jualan sate terus beli kambingnya 3 juta? Bangkrut. Harganya orang jual beli sate itu maksimal 1,5 juta Bapak Ibu. Harus gemuk. Nah, ketika belajar Mas, tolong yang dicatat itu apa? Sakit, makanan, terus habis itu ADG. ADG itu pertambahan berat badan harian. Everyday growth. Ini yang harus dicatat. Oh, saya kasih makan ini, saya kasih makan ini. Terus makannya cari limbah-limbah yang ada. Bapak Ibu minta maaf, Bapak Ibu punya kambing 200, bisa kumpulkan limbah. Bapak Ibu punya bonus tambahan lagi, jadi pengusaha pakan. Punya jagung manis tadi, sudah jadi punya pengusaha pakan Bapak Ibu. Percayalah. Di mana pakannya saya tunjukkan. Jagung manis itu pasti ada yang jantan enggak? Ada baby corn-nya enggak? Ada. Itu mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal. Jadi ketika peluang bisnis dikerjakan dengan serius, ini ngeri. Loh Pak, enak sekali ngitungnya 1 jadi 2. Ya ini perjuangan. Ya Mas ya, nanti minta ke bapaknya, Pak, saya mau beli kambing 1 ekor. Kok cuma 1? 1 aja belum bisa, kok banyak gitu jawabnya ya. Setelah punya, kembangkan. Jadi permainannya belantik dulu 3 tahun, enggak apa-apa. Sambil belajar mengenal dunia mafia perkambingan. Tuh, kambing itu penuh mafianya Bapak Ibu. Nanti beli cempe, itu sakit semua rata-rata. Harus belajar ngobati. Tapi jangan waktu sudah 200 belajar ngobati. Waktu 2 ini loh belajar ngobati. Jadi kalau mati ya cuma 2 gitu. Paham maksud saya ya? Sampai berhasil. Ilmu saya tolong terapkan, lakukan. Supaya apa? Pinter. Menurut Bapak Ibu, kalau sampai ini dilakukan dan ini jadi dalam waktu 4-6 tahun, profesor atau enggak gelarnya? Profesor kambing. Karena apa? Sudah hafal dengan kambing. Mimpi saya, anak-anak muda Indonesia melakukan ini semua. Ngeri Indonesia. Bukan hanya ekspor kambing, Pak. Semua murah. Betul atau tidak? Dan yang paling penting, tidak ada lagi pengangguran di desa. Ayo, mimpi ya Mas ya. Saya dulu usia segitu itu tinggal di hutan pelihara ayam. Usia 24 tahun itu Bapak ayam saya sudah 78.000. Fair. Itu umur 25 tahun. Tahun 98. Itu hidup saya. Dari ayam 12.000 sampai 78.000. Yang keren satu, kandang itu lo buat sendiri. Motong kayu. Hasilnya apa? Jadi pemborong kandang. Karena ayam saya terjebesar waktu itu di Jember. Gitu loh belum bisa jadi miliarder Bapak Ibu. Masih jauh kan 2000 tahun 98 sampai 2000 saya baru pindah lagi 2003 baru jadi miliarder 2013. Masih lama. Ayo berjuang bersama-sama. Mau Mas? Nanti jangan sebentar-sebentar beli, kandang buat sendiri, jelek-jelek bangga. Sampai akhirnya ketika sudah jadi semua, nanti orang-orang lihat, kandang kok jelek. Loh ini kan produktivitas saya sendiri. Kan gitu tuh. Kreasi sendiri. Gitu. Nah, Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman ini yang membuat kita akan berhasil. Pak, minta maaf ya, ganti. Saya minta maaf. Terus apa lagi pertanyaannya tadi ya? Kalong, baik. Nah, kalau Bapak Ibu cuma tanaman, terus dikasih paranet, begini Bapak Ibu. Ini kalau nempel, dia tetap kena.
Yang membuat dia tetap ditembus itu gara-gara rantingnya di sini, dikasih paranet di sini. Betul enggak? Lah kalau tadi konsep saya, karena tanamnya rapat, berarti paranetnya satu atau semua? Semua. Satu lahan diblok begini loh Bapak Ibu. Masih masuk enggak kalongnya? Ya enggak bisa, mau ada jarak. Paham maksud saya? Yang dimakan itu kan ini pohonnya, ini kalongnya di sini ditabrak. Tapi kalau jaraknya sini 1 meter, enggak bisa. Terus yang kedua, jangan pakai paranet hitam, pakailah insect net. Kalau sudah pakai insect net, Bapak Ibu sudah bukan lagi petani biasa. Ini sudah jadi perusahaan atau belum? Ini disebut dengan pabrik buah. Betul atau tidak? Ayo, siapa yang punya cita-cita buat pabrik? Kebun pun bisa jadi pabrik atau tidak kalau begini? Bisa. Namanya jambu, Pak. Ya sudah, tinggal dipupuk buah sepanjang masa, Pak. Betul atau tidak? Kalau ditanya orang kerjaannya apa? Panen. Lah kapan tanamnya? Tanamnya 3 tahun lalu. Panennya setiap hari sampai kapan? Sampai kapanpun. Betul atau tidak kira-kira? Tinggi sedikit pruning, tinggi sedikit pruning. Ingat ya, 7 tahun bongkar. Loh sayang Pak, sudah berbuah banyak. Jangan sayang. Setelah 7 tahun kualitasnya ceret turun. Kalau Bapak Ibu sudah kualitas turun, kepercayaan konsumen down. Enak mana? Kehilangan pohon atau kehilangan konsumen? Konsumen jangan sampai hilang. Kalau Bapak Ibu sudah punya branding, sudah dipercaya orang, barangnya berkualitas, barangnya bagus, harganya di atas rata-rata pun orang cari. Karena lebih terjamin. Apalagi pupuknya terjamin dari kotoran kambing dan kencing kambing, rasanya manis, rasanya kering, dimakan renyah. Sudah tidak ada duanya Bapak Ibu. Ini sudah jadi branding. Kalau beli tulisi daftar tunggu, daftar antri. Nanti panen tanggal ini ya, tanggal ini ya, tanggal ini. Itu profesional. Sekarang saya mau tanya, buat pabrik kalau begini ceritanya mudah atau susah? Pakai modal atau tidak? Ya pakai Pak. Modal pelakat aja di sana depan, jual jambu. Jual kambing. Bahagia Bapak Ibu jadi petani?